Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Senang kita jumpa lagi pagi ini dalam Victorious Devotion. Sarana untuk kita berdevotion, bersaat teduh bersama-sama. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan cinta-Mu, untuk anugerah-Mu yang terus terjadi dalam hidup kami. Kami mau dengar kebenaran firman yang menguatkan, yang menuntun, yang mengajar kami. Bahkan firman-Mu yang juga mengkoreksi setiap kami. Damai sejahtera-Mu bagi setiap kami, pengertian yang daripada Tuhan bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, adik-adik youth dan teens yang saya selalu kasihi di dalam Kristus. Senang kita ada di bulan yang baru. Kita ada di bulan Desember. Wow. Desember kita identik dengan apa? Dengan Christmas, dengan Natal. Natal bagi banyak orang adalah sebuah momentum holiday, liburan panjang. Mungkin pergi ke negara-negara yang kita sukai, mungkin pergi berlibur, menjumpai orang-orang yang kita kasihi atau berjumpa dengan sanak saudara dan lain sebagainya. Tapi pagi ini kita mau belajar tentang satu hal yang lain, tentang Natal yang membawa sukacita, yang membawa kepedulian, yang menyatakan kasih-Nya Tuhan bagi kita semua, bagi segala bangsa. Kalau di bulan yang lalu, di bulan November kita belajar di GB Victory tentang satu tema Proclaiming Christ to the Nation, ya, memproklamasikan Kristus kepada segala bangsa, semua bangsa. Pagi ini kita ada di bulan yang baru di Desember dan saya beri judul keselamatan bagi semua orang. Bapak Ibu yang kekasih, kita ambil dari satu nats kebenaran firman Tuhan, Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-30 dan 31. Sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Jelas sekali di sini dinyatakan bahwa mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, daripada Tuhan, dan itu berlaku bagi segala bangsa, bukan hanya bagi bangsa Israel pada saat itu, tetapi bagi segala bangsa. Dan oleh sebab itu, saudara dan saya, puji Tuhan, karena anugerah Tuhan yang luar biasa, kita beroleh kasih karunia, diselamatkan. Nah, kita mau melihat satu yang utuh, bahwa setelah saudara dan saya diselamatkan, kita juga punya hati, punya kepedulian ilahi. Itu yang menjadi tema Natal nanti di GBI Victory, kepedulian ilahi. Kasih karunia yang saudara dan saya rasakan, kita tahu bahwa Allah peduli untuk keselamatan segala bangsa, dan kita yang sudah terima anugerahnya juga haruslah memiliki kepedulian itu untuk segala bangsa beroleh kasih karunia mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan, menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu yang kekasih, Kristus datang membawa keselamatan bagi setiap manusia dari segala bangsa. Bukan hanya segelintir orang, tapi segala bangsa, setiap manusia. Ketika Simeon menggendong bayi Yesus di bait Allah, ia berkata dengan penuh sukacita, sebab mataku telah melihat keselamatanmu. Ungkapan ini menunjukkan satu ungkapan bahwa keselamatan bukan sekedar konsep, bukan sekedar sesuatu yang dibuat sedemikian saja, tetapi keselamatan itu sendiri adalah satu pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Natal bukan hanya kisah kelahiran seorang bayi, tetapi penyingkapan kasih Allah yang luar biasa, dan itu universal untuk semua di dalam diri seorang Yesus Kristus.
Allah membuka jalan keselamatan bagi semua orang tanpa batas-batas bangsa, tanpa dikotakan oleh bangsa-bangsa tertentu, suku, bahkan status sosial, bahkan agama. Ya, seringkali kita mentok dengan yang namanya agama, karena kekristenan bukan agama. Mengapa keselamatan yang daripada Kristus bersifat universal? Bapak Ibu yang kekasih, mari kita pahami aspek keselamatan tentang esensi daripada Natal yang menjangkau seluruh manusia dari segala bangsa. Yang pertama, kita mau belajar tentang keselamatan berasal dari anugerah. Efesus 2 ayat yang ke-8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, dan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Keselamatan bukan hasil kebaikan perbuatan saudara dan saya secara pribadi, tetapi itu murni karena anugerah daripada Allah. Natal menunjukkan bahwa Allah enggak menunggu manusia mencari Dia, tapi Dia datang menjumpai saudara dan saya. Dia datang menjumpai seluruh umat manusia di segala bangsa. Anugerah ini mengikis, meniadakan kesombongan dari diri kita yang merasa mungkin layak, mampu, dan pantas. Sebab tidak seorang pun bisa berkata, aku diselamatkan karena aku baik, karena jasa, karena something about me, tentang aku, tentang saya. Tetapi semua semata-mata lewat ayat ini berkata, semua karena anugerah Tuhan. Just only by His grace. Anugerah Allah semata, anugerah Allah. Itu yang pertama. Lalu poin yang kedua, keselamatan berlaku bagi semua orang, segala bangsa. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-34 dan 35 menegaskan, sesungguhnya Allah tidak memandang muka, barang siapa takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya, menjalankan kebenaran, berkenan kepadanya di antara bangsa manapun. Bangsa manapun. Kelahiran Yesus bukan hanya untuk bangsa Yahudi, bangsa Israel, melainkan untuk seluruh dunia. Para malaikat berkata kepada para gembala, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Itu Injil. Natal menembus batas-batas etnis, batas-batas budaya, batas-batas bahasa, suku, dan lain sebagainya. Karena keselamatan Allah tidak bersifat eksklusif. Sekali lagi, tidak eksklusif, tetapi bersifat inklusif. Keselamatan bagi segala bangsa. Natal menembus batas itu semua. Artinya tidak ada seorang pun yang terlalu jauh dari jangkauan kasih karunia, jangkauan kasihnya Kristus. Oleh sebab itu gereja secara organisasi dan gereja juga yang adalah saudara dan saya dipanggil untuk membawa kabar keselamatan bagi setiap orang. Oleh sebab itu tema bulan lalu Proclaiming Christ to the Nation, dan tema Natal di tahun 2025 dari GBI Victory adalah apa? Kepedulian ilahi. Ayo beritakan hatinya Bapa yang penuh dengan kepedulian untuk apa? Terima anugerah keselamatan bagi setiap orang di segala bangsa, dan kita adalah dutanya Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, keselamatan menuntun pada kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal. 2 Korintus 5:17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Keselamatan bukan hanya mengubah status saudara di hadapan Allah, tetapi justru mengubah cara hidup saudara dan saya dari hidup yang lama kepada hidup yang baru, dipimpin oleh Roh-Nya yang kudus. Orang yang sudah diselamatkan tidak lagi hidup di dalam kegelapan, tetapi berjalan di dalam terang Kristus lewat tuntunan Roh-Nya yang kudus yang membawa kita hari lepas hari menyenangkan hati Tuhan. Dan salah satunya adalah apa? Salah satunya adalah memberitakan keselamatan bagi segala bangsa. Saudara yang kekasih, mari lewat 3 poin ini kita belajar bahwa sadar
keselamatan bukan hanya untuk Israel, bukan hanya untuk saudara dan saya yang terima kasih karunia, tapi bagi segala bangsa. Dan itu tugas saudara dan saya. Untuk apa? Untuk bisa menularkan, untuk bisa menyampaikan sebuah kepedulian ilahi yang daripada Allah. Untuk apa? Segala bangsa mengenal Yesus Kristus Tuhan. Kita satu dalam doa. Bersyukur Tuhan untuk firman yang mengingatkan kami bahwa keselamatan bagi semua orang. Ajar kami, tuntun kami mampu untuk menyalurkan, menyampaikan. Ada hati yang peduli, ada sebuah kepedulian ilahi, bukan sekedar kebutuhan manusia, tetapi kerinduan Allah yang menjangkau manusia itu untuk merasakan kasih dan pemulihan daripada Kristus Yesus Tuhan. Mampukan kami, layakkan kami, dan pimpin sertai kami. Dalam nama Yesus berdoa mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa dalam Victorious Devotion berikutnya. Shalom.